Halo teman-teman semua, balik lagi ya. Kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru dengan materi terbaru sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB ya. Yaitu ada 39 poin di guru ahli pertama. Yang teman-teman yang belum lihat video kami sebelumnya, silakan. Kita sudah membahas dari poin 1 sampai dengan poin berapa ya kemarin ya? Sampai saya lupa nih, 16 ya? Apa 17 ya? Seperti itulah. Nah, sekarang kita bahas lagi soal-soal berikutnya ya. Let's go ke soal nomor 1. Nah, salah satunya adalah tentang active listening nih teman-teman semua, karena di sini ada nih, lihat ya. Nih active listening itu ada di poin nomor 18. Nah, di active listening ini apa sih yang kami ketahui itu dalam konteks SJT Situational Judgment Test, khususnya di keguruan, active listening itu merujuk pada kemampuan guru untuk secara efektif mendengarkan dan memahami siswa, rekan kerja atau anggota tim. Active listening melibatkan lebih dari sekadar mendengarkan kata-kata. Ini juga melibatkan pemahaman emosional dan mendalam terhadap pesan yang disampaikan, serta menunjukkan perhatian dan ketertarikan yang aktif terhadap orang yang berbicara. Seperti itu. Oke, coba kita ke soalnya ya, seperti apa. Di nomor 1 ini tentang active listening, Anda sedang memberikan pengajaran dan seorang siswa tampaknya sedang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Bagaimana Anda akan menunjukkan active listening terhadap siswa tersebut? Yang A, tetap melanjutkan pengajaran tanpa memperhatikan tanda-tanda kebingungan siswa. Ini pasti kita langsung delete. Yang B, meminta siswa tersebut untuk bertanya di akhir pelajaran jika masih bingung. Oke, kita keep dulu ya. Yang C, mengajukan pertanyaan yang menguji pemahaman siswa secara terus-menerus. Mengajukan pertanyaan secara terus-menerus boleh deh. Yang D, memperhatikan ekspresi wajah siswa dan memastikan pemahaman mereka sebelum melanjutkan. Memperhatikan ekspresi wajah siswa dan memastikan pemahaman mereka sebelum melanjutkan. Kita boleh checklist dulu. Yang E, mengabaikan, jelas kita akan delete teman-teman semua. Di antara B, C, dan D ini kira-kira kita akan pilih yang mana? Nih, di dalam pembelajaran teman-teman ada seorang siswa tampaknya sedang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Apa kita meminta siswa tersebut untuk bertanya di akhir pelajaran jika masih bingung? Atau C, mengajukan pertanyaan yang menguji pemahaman siswa secara terus-menerus? Atau D, memperhatikan ekspresi wajah siswa dan memastikan pemahaman mereka sebelum melanjutkan? Sebenarnya teman-teman yang paling tepat adalah yang D. Kalau setidaknya teman-teman semua pasti kecohnya dengan mengajukan pertanyaan ya. Tapi di sini lihat teman-teman, memperhatikan ekspresi wajah itu bukan satu-satunya jawaban, tapi dia memastikan pemahaman mereka sebelum melanjutkan. Memastikan dulu pemahaman mereka betul atau tidak, atau sudah mengerti atau belum mengerti. Nah, di dalam option D ini, dengan memperhatikan ekspresi wajah siswa dan memastikan pemahaman mereka, Anda menunjukkan active listening yang efektif dan menegaskan bahwa pemahaman siswa adalah prioritas utama. Jadi dari pemahaman siswa ini yang akan menjadi poin lebih dari kita sendiri, seperti itu ya. Oke, let's go lagi teman-teman ya. Kita ke soal nomor 2, masih tetap di active listening nih teman-teman. Anda mendapati bahwa sebagian siswa cenderung tidak aktif dalam diskusi kelas. Bagaimana Anda akan menunjukkan active listening terhadap siswa-siswa tersebut untuk memastikan partisipasi mereka? A, mengabaikan ketidaksiapan, jelas kita langsung delete. B, memaksa mereka untuk berbicara. Kalau paksaan jelas kita nggak akan pilih ya. Sebenarnya harusnya yang B ini adalah merangsang mereka atau memberikan umpan kepada mereka supaya berbicara. Umpan balik, apa itu kondisi yang akan memberikan siswa tersebut bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi yang B itu kalau memaksa nggak akan kita pilih. Yang C, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk memfasilitasi diskusi terbuka. Good, kita langsung keep ya. Yang D, menekankan kebutuhan mereka untuk berkontribusi tanpa mempertimbangkan kenyamanan mereka. Depannya sudah benar teman-teman, menekankan kebutuhan. Nah, kalau belakangnya jelas salah. Tanpa mempertimbangkan kenyamanan mereka. Jadi kita langsung delete. Yang E, memisahkan mereka dari diskusi, jelas kita akan delete. Memberikan satu jawaban ya teman-teman, yaitu option C, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk memfasilitasi diskusi terbuka. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, kita sebagai guru dapat mendorong siswa tersebut untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelas tanpa merasa terintimidasi atau tidak nyaman. Jadi opsi yang akan kita pilih adalah option C ya teman-teman, yaitu yang membuat kita memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Lanjut ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 3. Anda sedang melakukan sesi konseling dengan seorang siswa yang mengalami kesulitan pribadi. Bagaimana Anda akan menunjukkan active listening dalam sesi konseling tersebut? A, memberikan solusi langsung tanpa memperhatikan perasaan dan pengalaman siswa. B, mencatat poin-poin penting tanpa menunjukkan perhatian secara aktif terhadap cerita siswa. C, mengajukan pertanyaan terbuka dan menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan perasaan siswa. D, membatasi waktu sesi konseling untuk menghindari penyelesaian masalah yang kompleks.
mengalihkan perhatian dari masalah pribadi siswa ke topik yang lebih terkait dengan pelajaran. Option yang mana teman-teman nih? Semuanya hampir benar ya. Tapi kita lihat di dalam clue soalnya. Anda sedang melakukan sesi konseling dengan seorang siswa yang mengalami kesulitan pribadi. Lihat ya teman-teman ya, ada clue-nya itu kesulitan pribadi. Bagaimana akan kita tunjukkan nih teman-teman? Yang harus kita harus kita pilih adalah yang C, mengajukan pertanyaan terbuka dan menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan perasaan siswa tersebut. Ini opsi yang paling tepat teman-teman, karena kita sedang melakukan sesi konseling. Dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan menggali lebih dalam, Anda dapat menunjukkan active listening yang empatik dan mendalam, sehingga memungkinkan siswa untuk merasa didengar dan dipahami. Jadi opsi C ini adalah opsi yang akan kita pilih sebagai opsi yang mempunyai poin paling tinggi, yaitu poin 5. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu clue soalnya seperti apa, baru kita ambil tindakan atau kita ambil jagoan yang mana nih, yang opsi dari 5 opsi ini. Seperti itu. Oke, let's go lihat teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini adalah tentang kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Dalam konteks SJT ini teman-teman, kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar merujuk pada upaya guru dalam membangun norma dan praktek yang mendukung lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan kolaboratif di dalam kelas. Hal ini mencakup pembentukan aturan yang jelas, memfasilitasi kerjasama dan saling pengertian antara siswa, serta mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman di antara siswa-siswa tersebut. Jadi kita coba teman-teman ya, kita coba untuk ke soal nomor berikutnya tentang kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajarnya. Soal 4 ini tentang kesepakatan. Anda menemukan bahwa beberapa siswa cenderung melakukan perilaku tidak pantas dalam kelas. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan terciptanya kesepakatan positif di lingkungan belajar? A. Mengabaikan perilaku, langsung kita delete. B. Memperlakukan hukuman yang keras untuk menghentikan perilaku buruk. Kalau hukuman yang keras nggak akan kita pilih ya teman-teman ya. Kita harus memberikan hukuman yang mendidik, itu yang paling tepat. Yang C. Membuat peraturan yang jelas dan memberikan sanksi yang sesuai dengan sanksi yang sesuai jika peraturan dilanggar. Good, kita checklist dulu. Yang D. Menjalankan kelas dengan suasana yang ketat dan tegang. Ini nggak boleh teman-teman. Ini ketat dan tegang itu tidak akan mengefisiensikan dalam pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Yang E. Membina diskusi terbuka tentang pentingnya menghormati aturan di dalam kelas. Pasti ini kedistrak dengan yang E, karena yang ini membina diskusi terbuka tentang pentingnya menghormati aturan di dalam kelas. Tapi teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang C. Lihat ya, membuat peraturan yang jelas dan memberikan sanksi yang sesuai jika peraturan dilanggar. Karena lihat teman-teman, nomor 4 ini Anda menemukan bahwa beberapa siswa cenderung melakukan perilaku tidak pantas di dalam kelas. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Dengan membuat peraturan yang jelas dan memberikan sanksi yang sesuai, Anda dapat membentuk kesepakatan positif di lingkungan belajar dan menegaskan bahwa setiap perilaku tidak pantas akan mendapatkan konsekuensi yang sesuai. Jadi kita akan pilih option C sebagai poin paling tinggi. Option paling tinggi itu sebagai kita akan pilih untuk mendulang banyak poin ya teman-teman ya, karena kita kan butuh poin yang banyak supaya kita jadi lulus jadi ASN P3K seperti itu. Amin. Let's go lagi ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 5, masih di kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar sesuai dengan surat edaran tersebut. Anda ingin membangun hubungan yang positif antar siswa-siswa di dalam kelas. Bagaimana Anda akan mendesain kegiatan yang memungkinkan terciptanya kebiasaan positif dan kerjasama di antara siswa-siswa tersebut? Apakah memfasilitasi kegiatan kolaboratif yang mendorong saling pengertian dan bantuan antara semua siswa atau sesama siswa? Good, kita langsung checklist dulu karena di sini ada membangun hubungan ya teman-teman, jadi tidak satu arah. Yang B, memisahkan siswa. Memisahkan jelas kita langsung delete karena hubungan kolaboratif gak akan kita pilih sebagai kata memisahkan atau dipisahkan. C, mengabaikan, jelas kita langsung delete, gak perlu lihat lagi sini karena gini teman-teman, kalau misalkan soalnya positif, kita akan ambil opsi itu yang lebih positif lagi, karena kalau misalkan negatif udah pasti dia berlawanan dengan soal yang akan ditampilkan nanti. Yang D, memperlakukan aturan yang ketat untuk mengontrol interaksi sosial di antara siswa-siswa. Memperlakukan aturan yang ketat boleh deh teman-teman, kita coba untuk checklist dulu. Yang E, menghindari kegiatan kelompok yang memungkinkan siswa bekerja sama. Ya harusnya bukan menghindari ya teman-teman ya. Aturan di sini itu bukan menghindari tapi menciptakan kegiatan kelompok. Pasti yang E ini poinnya tinggi kalau misalkan menghindarinya diganti dengan menciptakan. Jadi yang akan kita pilih adalah option A, memfasilitasi kegiatan kolaboratif
yang mendorong saling pengertian dan bantuan antar sesama siswa tersebut. Dengan memfasilitasi kegiatan kolaboratif ini, Anda dapat membantu siswa untuk mengembangkan kebiasaan positif dan kerjasama di antara sesama siswa sehingga membangun hubungan yang positif di dalam kelas seperti itu. Nah, teman-teman semua yang belum daftar di webinar P3K Guru soal terbaru, insya Allah teman-teman kita akan buat untuk webinar ya, karena di kelas belajar selanjutnya di batch 6 itu kita nggak buka dulu ya teman-teman ya, karena kita akan buka di sesi webinar aja. Nanti di situ ada webinar dan tryoutnya teman-teman, silakan untuk daftar semua, biar registrasinya kita sedekahkan. Mudah-mudahan dengan sedekah ini membuat jalur langit teman-teman semua lebih powerful lagi. Oke, mudah-mudahan bisa lulus semua, amin. Let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 6, yaitu tentang kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Sebagai guru, Anda ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Bagaimana Anda akan menunjukkan kesepakatan positif dan menghormati keberagaman di antara siswa-siswa tersebut? Menciptakan lingkungan belajar inklusif ya. Nah, lihat ya. Yang A, menonjolkan perbedaan antara siswa-siswa untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau menonjolkan ini tidak baik ya teman-teman ya, karena di sini adalah menciptakan lingkungan yang inklusif. Jadi inklusif itu enggak satu teman-teman, jadi banyak ya. Yang B, mendorong pemisahan antara siswa-siswa yang berbeda latar belakang. Pemisahan nggak boleh, jadi tidak boleh stereotip ya. Yang C, menekankan keseragaman dan kesetaraan di antara siswa-siswa untuk menghindari konflik. Menekankan keseragaman ini nggak akan kita pilih. Yang D, mengabaikan, udah pasti langsung delete. Sisa yang E, pasti yang E jawabannya. Memperkenalkan kegiatan yang memperkuat rasa saling menghargai dan toleransi di dalam kelas tersebut. Opsinya meninggalkan yang C aja, karena 4 opsi sebelumnya itu adalah poinnya kecil-kecil ya teman-teman ya. Akan kita pilih itu poin yang paling besar, itu poin 5. Oke. Nah, yang E ini dengan memperkenalkan kegiatan yang memperkuat rasa saling menghargai dan toleransi, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa, di mana mereka dapat merasa dihargai dan diterima tanpa memandang latar belakang mereka. Jadi kita akan pilih option E yang tidak ada konflik lanjutannya seperti itu. Oke. Nah, di soal nomor 7 ini kita balik lagi teman-teman nih, tentang konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan yang ada di surat edaran tersebut. Dalam konteks SJT, yaitu tentang keguruannya, konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan akan mengacu pada pemahaman dan penerapan konsep motivasi dalam upaya menginspirasi dan mendorong siswa untuk belajar dan mencapai potensi penuh mereka. Soal SJT yang berkaitan dengan konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan mungkin akan menyoroti situasi-situasi di mana guru perlu memahami dan mengimplementasikan strategi motivasi yang efektif. Contoh situasi dalam soal SJT tentang konsep dan prinsip motivasi dalam pendidikan mungkin seperti ini teman-teman. Memiliki strategi motivasi yang tepat untuk siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam. Kedua, menyesuaikan pendekatan motivasi untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan siswa. Tiga, menggunakan penghargaan dan pengakuan sebagai alat motivasi yang efektif. 4, menerapkan pendekatan yang membangun kepercayaan diri dan ketahanan mental siswa. Nah, nomor 5 ini yang terakhir, mengelola tantangan dan hambatan motivasi yang mungkin muncul dalam lingkungan belajar seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman bisa dibaca dan mudah-mudahan ini jadi manfaat ya sebagai bekal teman-teman semua. Let's go ya teman-teman ya, kita coba ke soalnya seperti apa. Di soal nomor 7 ini tentang konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Anda memiliki beberapa siswa yang cenderung kehilangan minat dalam pelajaran yang sulit. Bagaimana Anda akan menggunakan strategi motivasi yang efektif untuk membangkitkan minat mereka? Apakah A, memberikan lebih banyak tugas dan ujian untuk mengukur kemampuan mereka? B, memberikan umpan balik konstruktif untuk mendorong perbaikan berkelanjutan? C, mengabaikan kesulitan, jelas langsung kita delete aja. D, menerapkan hukuman yang keras, langsung kita delete aja. Yang E, menyediakan sumber daya tambahan dan dukungan untuk memperkuat pemahaman mereka. Good, 7 kita checklist. Coba lihat ya teman-teman ya. Yang B, memberikan umpan balik konstruktif untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, ini pun bagus. Yang A, memberikan lebih banyak tugas, jelas ini kita langsung delete karena kita akan memilih itu poin 5. Tapi kita langsung buat teman-teman, nggak apa-apa, ini sebagai batu pijakan kedua ya teman-teman ya, karena ini kita akan pilih poin 4 dan poin 5. Tapi ya kita harus usahakan poin 5 dulu ya teman-teman ya, karena poin 5 yang harus kita pilih sebagai poin paling tinggi supaya nilai teman-teman itu banyak. Nah, lihat teman-teman ya, di sini lihat lagi. Anda memiliki beberapa siswa yang cenderung kehilangan minat dalam pelajaran yang sulit. Jadi kehilangan itu pada pelajaran yang sulit aja. Bagaimana Anda akan menggunakan strategi motivasi yang efektifnya? Jadi opsi teman-teman yang akan kita pilih adalah option E, menyediakan sumber daya tambahan dan dukungan untuk memperkuat pemahaman mereka. Dengan menyediakan sumber daya tambahan dan dukungan ini, teman-teman semua sebagai guru dapat membantu siswa untuk memperkuat pemahaman mereka dan mengembangkan minat yang lebih mendalam terkait dengan pelajaran yang sulit ini. Jadi menyediakan sumber-sumber tambahannya sehingga teman-teman semua bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa tersebut, sehingga ini teman-teman kehilangan minat
dalam pembelajaran yang sulit itu bisa teratasi seperti itu ya. Let's go lagi teman-teman ya, kita coba ke soal nomor 8. Soal 8 ini masih tentang konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Sebagian siswa menunjukkan penurunan motivasi setelah mendapat umpan balik negatif dalam ujian terakhir. Bagaimana Anda akan membangkitkan kembali motivasi mereka setelah pengalaman negatif tersebut? Nah, di sini tuh penurunan motivasinya kenapa? Karena mendapat umpan balik negatif dalam ujian terakhir, itu tentang ulang harian, kemudian PTS atau PAT. Nah, ini adalah konsepnya tentang evaluasi. Nah, A, mengabaikan pengalaman negatif, jelas kita langsung delete kalau kata mengabaikan karena ini adalah positif ya. Nah, yang B, memberikan hukuman yang keras. Keras tidak baik teman-teman. Yang C, menerapkan pendekatan yang membangun kepercayaan diri dan memberikan umpan balik positif. Menerapkan pendekatan good, ini memberikan umpan balik positif sebagai sebagai poin lebihnya lagi. Nah, yang D, menyediakan tugas tambahan yang lebih sulit untuk menguji kemampuan mereka. Jelas ini tidak akan kita pilih karena sudah ada kata penurunan motivasi, apalagi dikasih soal yang lebih sulit lagi. Jadi ini akan menambah daya negatif siswa tersebut. Jadi yang E, memaksa mereka untuk mengikuti bimbingan tambahan di luar jam sekolah. Memaksa ya teman-teman ya, ingat ya, awas ya, ada kata atau kalimat yang dibubuhi negatif pasti kita langsung delete walaupun memang kalimatnya itu sudah positif banget. Nah, biarpun nanti kalimatnya sudah positif, lihat depan belakangnya dia ada sesuatu kalimat yang salah atau tidak. Kalau ada yang salah ya langsung kita delete aja. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, yang menerapkan pendekatan yang membangun kepercayaan diri dan memberikan umpan balik yang positif seperti itu. Dengan merekam ini teman-teman semua, Anda dapat membantu siswa untuk mengatasi pengalaman negatif dan membangkitkan kembali motivasi mereka seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya di soal nomor 9 nih tentang konsep dan prinsip masih yang lanjutan tadi ya. Beberapa siswa menunjukkan ketidakberanian dalam menghadapi tantangan baru dalam pembelajaran. Bagaimana Anda akan menolong mereka untuk mengatasi ketakutan mereka dan tetap termotivasi? Lihat ya teman-teman ya, ada beberapa siswa yang menunjukkan ketidakberanian dalam menghadapi tantangan baru. Tapi lihat teman-teman, Anda sebagai guru tetap mendorong untuk mengatasi ketakutan mereka dan tetap termotivasi. Lah, ini clue-nya luar biasa nih. A, mengabaikan, langsung delete. Memberikan hukuman yang keras, kita langsung delete. Ini kita coba untuk option yang memang mirip-mirip dengan option sebelumnya, tapi ada dua option pasti yang memang mirip banget dan itu harus kita pilih sebagai distraktor dari pilihan ganda teman-teman semua. Yang saya menaruhkan dorongan moral dan pengakuan. Nah, ini kita coba checklist ya, karena di sini ada pengakuan atau mungkin ini reward atas usaha mereka dalam menghadapi tantangan. Yang D, memberikan tugas yang lebih mudah untuk menghindari kegagalan dan kekecewaan. Boleh kita delete kita checklist. Yang E, menyediakan tutor pribadi untuk membimbing mereka dalam mengatasi mengatasi ketakutan mereka. Option C yang akan kita pilih, menyediakan tutor pribadi. Berarti kita harusnya teman-teman menyediakan waktu tambahan atau misalkan hari tambahan atau bagaimana sebagai guru untuk membimbing seperti itu, mungkin masih bisa kita checklist. Tapi kalau misalkan tutor pribadi untuk orang lain, di sini dimana proaktif gurunya, jadi option C yang akan kita pilih. Nah, yang C dan D aja nih teman-teman, menawarkan dorongan moral dan pengakuan atas usaha mereka dalam menghadapi tantangan. Jadi paling tepatnya teman-teman opsinya adalah option C, menawarkan dorongan moral dan pengakuan. Jadi adanya reward teman-teman semua kepada siswa tersebut sehingga mereka semua termotivasi dan siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Dengan menawarkan dorongan moral dan pengakuan atas usaha mereka dalam menghadapi tantangan, Anda dapat membangun kepercayaan diri dan memotivasi siswa untuk mengatasi ketakutan mereka seperti itu. Jadi option C ini akan kita pilih teman-teman sebagai option paling tinggi, poinnya itu poin 5 seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya ke nomor 10, tapi ada pengertian dulu teman-teman semua karena nomor 10 ini sudah masuk di poin selanjutnya tentang mengembangkan motivasi siswa sesuai dengan surat edarannya. Nah, dalam konteks SCT keguruan, kita prediksi soal yang berkaitan dengan mengembangkan motivasi siswa itu mungkin akan fokus pada situasi-situasi di mana seorang guru perlu menerapkan strategi yang efektif untuk memotivasi dan menginspirasi siswa dalam proses pembelajaran. Soal-soal ini dapat mencakup skenario-skenario di mana siswa menunjukkan ketidaktertarikan terhadap pelajaran, kurangnya semangat dalam menyelesaikan tugas, atau ketidakpercayaan diri dalam menghadapi tantangan belajar. Seperti itu. Let's go lagi teman-teman ya. Coba kita ke soal nomor 10 yang berkaitan dengan mengembangkan motivasi siswa. Soal nomor 10 ini beberapa siswa dan menunjukkan kecenderungan untuk menunda-nunda
Penyelesaian tugas-tugas yang diberikan bagaimana Anda akan membantu mereka dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang teratur dan disiplin. Di sini harus menunda-nunda teman-teman semua. Ada yang menunda-nunda clue-nya, sedangkan kita harus memberikan pengembangan kebiasaan belajar yang teratur dan disiplin. A. Menciptakan lingkungan belajar yang menstimulasi dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi. Good, ini sangat bagus banget ya. Ini opsinya sangat lengkap sekali. Tapi kita lihat ya, ada saingan nggak nih? Yang B. Membantu siswa dalam merencanakan jadwal belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Good, kita checklist. Yang C. Memberikan dukungan dan umpan balik yang positif terhadap usaha dan kemajuan siswa. Ini benar semua ya. Yang D. Mendorong kolaborasi antara siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Good teman-teman. Tapi kalau misalkan mendorong kolaborasi, clue soalnya bukan ke situ ya. Jadi ini pasti poinnya kalau nggak 1 ya 2. Jadi kita langsung delete. Yang E. Mengakui usaha dan kesuksesan siswa secara terbuka di hadapan kelas. Ini malah bukan ini teman-teman ya, bukan treatment yang baik, karena ini bukan masalah baik dan tidak baik ya, sorry ya. Yang ini bukan treatment yang sesuai dengan clue soalnya. Nah, kalau mengakui usaha dan kesuksesan ini lebih kepada reward dan punishmentnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah masuk ke rewardnya. Jadi opsi C yang akan kita pilih dulu. Kita fokus di yang mengembangkan kebiasaan belajar yang teratur dan disiplin. Jadi opsinya adalah yang A teman-teman ya. Ini adalah poin yang paling tinggi banget karena dia sangat lengkap. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar 1, yang menstimulasi 2, dan memotivasi 3, sehingga dia dapat berpartisipasi. Ini adalah hasilnya. Kalau udah ada hasilnya, maka kita akan pilih option yang paling tinggi dan paling berbobot, sehingga option A ini adalah ada 3 poin lebih yang akan kita pilih, karena 3 ini adalah daya pemberat daripada B, C, D, dan E nya, seperti itu. Nah, pilihan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, guru dapat memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi siswa agar mereka dapat mengatasi tantangan dan mengembangkan kebiasaan belajar yang teratur dan disiplin. Hal ini memungkinkan siswa untuk merasa didukung dan termotivasi dalam menghadapi tugas-tugas akademik mereka. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman semua di 10 soal ini bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya, balik lagi ke soal nomor 1. Lihat lagi, tonton lagi, diperjelas lagi. Jangan sampai 1 kali tonton sudah selesai, karena kita melakukan pemahaman yang lebih. Nah, nanti teman-teman semua coba ditonton terus, kemudian dilihat lagi. Bila perlu teman-teman ditulis, kemudian dibaca lagi, sehingga teman-teman semua lebih hafal lagi. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Baik di teman satu kelas, kemudian teman satu kelas, teman satu sekolah, atau lagi teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman semua ya, menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan juga teman-teman semua, untuk daftar di webinar P3K Guru, kita akan coba bahas di soal terbaru beberapa poinnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mempersiapkan teman-teman semua menjadi guru P3K ASN, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi di soal berikutnya. Dadah.